Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai investasi Samsung terhadap karyawan. Perusahaan Samsung dikenal sebagai salah satu produsen elektronik seperti panel LCD TV dan memori chip paling besar sedunia sekaligus sebagai produsen telepon yang terbesar kedua di dunia. Pada awalnya, sejarah perusahaan Samsung didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul secara bertahap hingga berkembang menjadi korporasi multinasional seperti saat sekarang ini. Keberhasilan perusahaan Samsung sebagai salah satu penyedia teknologi dan elektronik hingga kini terus berkembang menuju aspal kuat di pasar internasional dengan produk elektronik yang pastinya kini sudah menjadi kebutuhan di setiap rumah masyarakat. Di antara produk-produk tersebut seperti printer Samsung, TV LCD, tabung gambar, dan produk teknologi lainnya. Samsung memiliki filosofi, yaitu we will devote our human resources and technology to create superior products and services thereby contributing to a better global society. Kemudian ada nilai-nilai yang menjadi semangat Samsung. Yang pertama adalah karyawan, keunggulan, perubahan, integritas, dan kesejahteraan bersama. Dimensi kepribadian PT Samsung. Pertama, perusahaan memiliki rasa kesadaran untuk mencapai daya saing di masa depan dengan menanggapi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis dan permintaan pelanggan, dan untuk mempertahankan berkelanjutan komitmen untuk perubahan dan inovasi. Kedua, perusahaan mengolah kreativitas dan challenge, mengakui bahwa daya saing di masa depan tergantung pada perkembangan teknologi dan informasi depan pesaing. Yang ketiga, perusahaan berupaya untuk menjadi ahli yang berkualitas di bidangnya dengan insight untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang. Yang keempat, perusahaan menciptakan budaya terbuka di mana karyawan didorong untuk membuat keputusan dan bertindak proaktif dengan rasa kepemilikan, berdasarkan rasa saling menghormati individualitas, kepercayaan, dan kredibilitas. Dan yang terakhir, perusahaan berusaha mencapai kemakmuran bersama dengan mempertahankan hubungan kepercayaan dengan konsumen, karyawan, pemegang saham, dan mitra bisnis. Kecerdasan emosional di PT Samsung. Menurut Martin tahun 2003, kinerja karyawan tidak hanya dilihat dari kemampuan kerja yang sempurna, tetapi juga kemampuan menguasai dan mengelola diri sendiri serta kemampuan dalam membina hubungan dengan orang lain. Kemampuan tersebut disebut dengan emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Goleman tahun 2000 menyatakan emotional intelligence merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Di PT Samsung Electronics, kecerdasan emosional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, ada nilai, sikap, dan perilaku organisasi yang diterapkan PT Samsung. Nilai-nilai yang menjadi semangat Samsung. Samsung percaya bahwa mewujudkan nilai-nilai yang kuat adalah kunci untuk bisnis yang baik. Itulah sebabnya nilai-nilai inti ini dan juga kode etik yang ketat menjiwai setiap keputusan yang diambil perusahaan. Sikap PT Samsung dalam menghadapi perbedaan di masing-masing negara anak perusahaannya. Samsung mengakui dan menganalisis perbedaan undang-undang, peraturan, dan praktik di masing-masing negara sekaligus berbisnis dengan sah dan etis. Samsung juga mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan dan data pribadi global demi menghormati privasi pelanggan dan karyawan Samsung, serta melindungi data pribadi mereka. Upaya Samsung secara sistematis mengelola kepatuhan dan risiko etis didorong oleh pedoman perilaku global dan perilaku bisnis Samsung, yang memandu semua karyawan dalam mengambil tindakan serta membuat penilaian yang matang. Perilaku organisasi Samsung atau budaya perusahaan Samsung yang diterapkan adalah adil dan transparan. Samsung membangun integritas ke dalam operasi harian demi memenuhi peran dan tanggung jawab sosial dengan cara yang sesuai dengan status Samsung sebagai perusahaan global terkemuka. Baik, selanjutnya ada persepsi dan perilaku individu yang terdapat di PT Samsung. Ada 4 langkah dalam proses sebuah persepsi. Yang pertama ada selective attention, yang kedua interpretasi dan evaluasi, yang ketiga ada storing in memory, yang keempat ada retrieving from memory to make a judgment and decision. Terdapat juga 5 distorsi dalam persepsi. Yang pertama ada stereotyping, yang kedua ada bias implicit, yang ketiga ada efek halo, yang keempat ada efek kekinian, yang kelima atribusi kausal.
persepsi yang terdapat di PT Samsung, yaitu Samsung hadir dan membawa dampak positif dengan melakukan kegiatan CSR-nya di Indonesia. Selanjutnya, Samsung juga hadir menjadi agen perubahan dengan membangun rumah belajar Samsung atau RBS yang menunjukkan tanggung jawab Samsung kepada lingkungan. Lalu ada perilaku individu PT Samsung. Samsung mengungkapkan pedoman karyawannya menggunakan pedoman perilaku global atau prinsip bisnis Samsung kepada pemasok, pelanggan, dan pemangku kepentingan eksternal serta karyawan Samsung melalui situs web manajemen etika dan menyediakan saluran untuk melaporkan setiap pelanggaran standar etika. Lebih lanjut, pedoman perilaku bisnis karyawan yang berfungsi sebagai standar etika bagi karyawan telah diterjemahkan dan tersedia dalam 15 bahasa dan diunggah dalam intranet internal Samsung. Pada slide selanjutnya yaitu ada kesamarataan dan inovasi perusahaan Samsung, yang dimana pada perusahaan Samsung ini latar belakang karyawan itu sangat berbeda. Perusahaan Samsung sangat percaya bahwa inovasi dan pertumbuhan didorong oleh budaya inklusif dan tenaga kerja yang beragam. Kedua, pada karyawan memiliki kesempatan yang sama, yaitu Samsung sangat berusaha menciptakan tim global tempat semua orang diterima dan memiliki kesempatan yang sama dan menginspirasi talenta karyawan perusahaan Samsung untuk menjadi diri mereka yang sesungguhnya. Jadi perusahaan Samsung ini sangat menekankan kepada seluruh karyawan untuk menjadi diri mereka sendiri karena akan menjadi suatu inovasi bagi kedepannya dan memberikan kenyamanan pada setiap karyawannya. Kemudian pada slogan yang pada website Samsung ini memupuk budaya keragaman untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Maka dari itu, tadi yang sudah dijelaskan, Samsung ini sangat percaya bahwa untuk menciptakan masa depan yang lebih baik berawal dari karyawan yang mempunyai inovasi. Terus kemudian pada slide selanjutnya, Samsung ini memberikan produktivitas terhadap karyawan yang memberikan pelatihan-pelatihan yang dimana nantinya akan menunjang bagi perusahaan tersebut. Maka dari sebelumnya yang Samsung itu menciptakan berharap bahwa menciptakan masa depan yang lebih baik. Itu harapan Samsung ke depannya. Pembahasan selanjutnya adalah Stress and Individual Behavior in a Samsung Electronics. Seperti yang kita tahu bahwa stres adalah apa yang dirasakan orang ketika menghadapi tuntutan atau peluang yang luar biasa dan tidak yakin bagaimana menanganinya. Ada 6 sumber stres, yaitu stres yang diciptakan oleh perbedaan individu atau faktor genetik, stres akibat tugas yang harus diselesaikan, adanya peran yang harus memenuhi ekspektasi setiap orang terhadap kita, konflik pekerjaan dan keluarga, stres akibat rekan kerja atau manajer, dan stres yang diciptakan oleh lingkungan budaya. Untuk itu, dalam upaya pencegahan stres atau gangguan kesehatan lain oleh setiap karyawan, Samsung melakukan beberapa kebijakan yang dapat mendukung kinerja karyawan agar perusahaan dapat beroperasi secara maksimal. Perusahaan Samsung Electronics dalam melaksanaan kinerja karyawan menerapkan salah satu nilai inti Samsung, yaitu People First, di mana yang pertama adalah Work Smart, memelihara keseimbangan kehidupan kerja, manajemen waktu yang efisien, dan mendorong karyawan untuk mencapai tujuan kerja mereka. Yang kedua adalah manajemen kesehatan karyawan, di mana Samsung menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala, mengukur faktor-faktor berbahaya di lingkungan kerja, dan mengoperasikan klinik kesehatan internal. Kemudian, yaitu pencegahan perusahaan Samsung terhadap stres yang dialami oleh karyawan. Yang pertama adalah kegiatan promosi kesehatan dalam Tree Care, yaitu sistem kolaboratif Samsung untuk memperjuangkan kesehatan karyawan. Yang kedua adalah Boost Solution, di mana solusi Boost ini yaitu burnout, obesity, overdrinking, smoking, and taking group yang memberikan dukungan peningkatan kesehatan untuk karyawan dengan faktor resiko yang seperti disebutkan di atas. Pencegahan penyakit, Samsung membangun pusat kebugaran untuk pencegahan gangguan muskuloskeletal, gejala umum pada pekerja kantoran seperti skoliosis atau sindrom leher kura-kura. Kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya dirangkum dalam Health Management System Samsung. Yang pertama adalah Health Promotion, yang kedua adalah Work Environment, yang ketiga adalah Disease Prevention. Dengan dijelaskannya manajemen individu pada perusahaan Samsung Electronics,
kita diharapkan mampu mengembangkan setidaknya kompetensi diri masing-masing, yaitu dalam kecerdasan sosial, kedua adalah kecerdasan emosional, ketiga adalah pendekatan positif, yang keempat adalah resiliensi, pengembangan sikap, dan soft skill. Samsung mendukung karyawan untuk menjadi yang terbaik, di mana Samsung memperluas pengembangan sumber daya manusia dan keunggulan teknis dengan prinsip manajemen, dan meningkatkan efek sinergi seluruh sistem manajemen melalui sumber daya manusia dan teknologi.